كثير من عباده المؤمنين بوسيلة إرسال رسول العظيم ومرشد الأمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatid, para hujjah, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, sekaligus ketua DKM Mushola Al-Ihsan yang mulia Bapak Ustadz Haji Eli Suhaili MPD, orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Murjaya yang senantiasa memberikan bimbingannya, keteladanannya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Yang mulia Bapak Ustadz Haji Nurjaya selaku Ketua DKM Masjid Al-Falah atau Nurul Falah, Al-Mukarram Bapak Ustadz Afen Nur Ali selaku pimpinan Majelis Salawat Al-Faiz yang tadi telah membacakan untayan mutiara, kalimat-kalimat sanjungan, salawat dan salam kepada manusia mulia baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Bapak Ustadz Abdul Ghani Esos selaku Panglima Tempur, ya, alhamdulillah bisa hadir. Kemudian Bapak Kamat, ya, Bapak Ustadz Rohimin yang menjadi wasilah saya malam hari ini bisa silaturahim ke sini. Akhinal Mahmud Ustadz Nanan Syahboroji SPD Qori yang tadi membacakan ayat Quran di hadapan kita semua, Ustadz Ahmad Fatihudin, Bapak Ketua RT yang barusan menyampaikan sambutannya, Bapak Taman Firmansyah, Bapak Abidin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, muhibbin wal muhibbat, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan malam hari ini duduk ngeriung di tempat yang penuh berkah ini tidak lain dan bukan hanya untuk menyatakan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para asatid, para tokoh lainnya yang mohon maaf saya kagak absen satu persatu,
namun tidak mengurangi sedikit pun rasa takzim dan hormat saya. Teriring doa guru-guru kita semua, pimpinan-pimpinan kita di wilayah ini semuanya sehat walafiat, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan rumah tangganya, anak-anaknya soleh dan soleha, rezekinya penuh berkah dan berlimpah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bu, kalau di sini muludan perennya jam berapa? Jam 10. Berarti saya ngaji 30 menit. Ya. Karena kata ibu-ibu jam 10. Apalagi kata ibu-ibu, laki saya udah mau WA mulu, Ustaz. Iya. Masih di musola, nanya udah 3 kali nanya, masih di musola. Saya maklum dah, namanya gue malam Jumat, gitu. Iya, gitu. Lakinya ngikut kemari enggak, Bu? Nah, kalau ngikut mau udah sampai 12. Ya, tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat bahagia kita, bersyukur tiada tara atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan diutusnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah tegaskan itu tadi ayatnya yang saya baca. Ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi wasilah kemuliaan, ketinggian martabat dan derajat manusia, terutama orang-orang yang beriman kepada kerasulan dan kepada risalah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita kalau kagak beriman sama Nabi ada nggak di sini? Kagak sudah. Kira-kira kalau kita nggak cinta sama Rasulullah, ada nggak kita di sini? Nggak ada sudah. Maka kalau ada laki cinta sama bininya itu biasa, betul? Kalau ada bini cinta demen sama lakinya itu biasa. Kalau ada anak cinta ke orang tuanya atau orang tua cinta kepada anaknya itu biasa. Kenapa biasa? Karena setiap hari ketemu, sudah kenal, sudah mengerti. Tapi ini aneh, ketemu belum pernah, boro-boro ketemu mimpi belum sampai kayak gini, betul? Ya. Kenal juga kagak, tapi kok menyatakan cinta, dan bukan hanya di bibir cinta itu diucapkan, dibuktikan, dipraktekkan sampai kepada mengikuti uswah hasanahnya orang yang dicintainya, orang yang dimuliakannya, orang yang dikaguminya, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta luar biasa namanya. Ini cinta istimewa namanya. Karena apa? Karena cintanya tidak karena apa-apa, tidak karena siapa-siapa. Cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cinta murni
yang terlahir dari hati sanubari kita semua. Alhamdulillah. Sampai tadi ketua DKM bilang, ini bikin muludan kagak kasih rapat. Menurut saya kagak perlu rapat mah. Biar kata rapat sampai 4 kali. Kalau kagak ada yang bawa jeruk, kagak ada yang bawa semangka, nggak ada yang bawa kue apem, nggak ada yang bawa salad, kira-kira jadi kagak muludan? Nah kagak jadi, saudara. Tuh. Tapi walaupun cuma di WA zaman sekarang nih, RT di WA, malam Jumat kita mau muludan, jangan lupa bawa salad sekeranjang. Iya, dijawab sama RT langsung nasi jempol 2 siap. Alhamdulillah. Memang RT yang begini yang kudu kita contoh. Iya. Ya. Karena apa? Mendukung kepada syiar ada. Tuh. Di WA lagi ada tetangga yang rumahnya rada gedongan dikit. Ya. Biasanya kalau rumahnya gedong itu biasanya duitnya rada banyak. Ya, utangnya itu banyak biasanya. Di WA sama ketua DKM, Bapak malam Jumat kita mau ngadain maulud di musola Al-Ihsan. Ya. Perlu nasi kotak 300 box. Nah, kata yang orang kaya, siap Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tuh. Begitu aja udah, kalau cuma rapat doang kayak anggota DPR, hasil maka gak bakal apa, betul? Lah mendingan begini juga tuh. Yang jelas kita bikin kekompakan, kebersamaan dalam rangka membangun cinta kita, membuktikan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, bulan Maulid itu perayaannya dimulai dari bulan Rabiul Awal. Puncaknya bulan Maulid itu adalah bulan Ramadan. Ibadat tanaman, kalau bulan Rabiul Awal itu masa kekembangan. Ya, yang masih punya pohon durian ini kan udah mulai ada kembang duriannya. Ya, begitu. Ya, mudah-mudahan ini tadi ya hujannya. Ya, kalau udah pada keluar kembang mah ada juga, walaupun tak banyak. Ya, tuh. Namanya Rabiul Awal, musim semi pertama. Musim kembang awal. Belum tentu jadi. Jadi biar kata kita sebulanan Rabiul Awal, mulut kagak berhenti-berhenti. Pagi mulu di musola, ya, apa yang depan, ya, Al-Hijrah ya, yang depan, ya. Kemudian ada lagi sorenya di Al-Kautsar, malam garang di sini. Besok tadi kata Pak RT, ya ada lagi maulidnya. Walaupun sehari 3 kali kita mauludan, itu belum menjamin buah akan ada dari kembang yang muncul di tahap pertama. Maka berlanjut maulid ke Rabiul Tsani, yang tadinya kembang mulai keluar. Habis kembang disusul sama apa? Sama pentil. Pentil dulu apa pentol dulu? Pentil dulu. Tuh. Disusul sama pentil. Pentil juga belum tentu jadi buah. Masuk ke Jumadal Ula bakal jadi pentol. Masuk ke Jumadal Tsaniyah maka bakal jadi buah. Lalu masuk bulan Sya'ban, intisya'aba syai'un, maka berkembang besar, berkembang biak, dan panennya di bulan Ramadan. Apa yang dikembangkan, apa yang harus dirawat dari mulai jadi kembang sampai
sampai jadi buah dan bisa dipanen. Bahkan di bulan Syawal kita bikin rame-ramean pesta panen dari mulai bulan Rabiul Awal. 9 hal. Ya, 9 hal ini kembang di bulan Rabiul Awal harus sampai kita petik buahnya di bulan Ramadan. Apa 9 hal itu? Jangan ada ngantuk ibu-ibu. Ya, kalau ngantuk ntar ini akhirnya kagak paham. Akhirnya orang-orang pada panen, ibu mah agak rugi apa kagak kira-kira? Lah, iya kalau dibagi sama tetangga. Kalau kagak, ya nyamur, ya nanti nyamur. Iya, melongo, ya orang-orang pada makan durian dia kagak. Karena apa? Kagak dipanen. 9 hal ini kembang yang sudah mulai bersemi di bulan Rabiul Awal harus jadi buah dan kita panen di bulan Ramadan untuk terus kita syukuri dan kita pestakan bersama di bulan Syawal. Yang pertama sesuai dengan nama Rabiul Awal, hurufnya ada 9. Bulan Rabiul Awal hurufnya ada berapa, Bu? Ada berapa, Pak? 9. Rabiul Awal, Ra, Ba, Ya, Ain, Alif, Lam, Alif, Waw, Lam. Rabiul Awal, hurufnya ada 9. Ini kekembangan kudu sampai jadi buah. Apa roknya? Roknya di dalam kitab Fadhailus Syuhur Linaili Ridho Rabbil Ghafur disebutkan wa ammarra'u fi hadha syahri ar-rabithah. Huruf Ra yang membentuk nama bulan Rabiul Awal artinya Rabithah. Ai al-wasilah artinya adalah bibit kita untuk selalu ingat, nyambung dan menghargai para leluhur kita. Sebab tidak mungkin ada kita kalau tidak ada pendahulu kita. Betul? Tidak mungkin ada pejabat kalau nggak ada pejabat sebelumnya. Tidak mungkin ada nabi dan rasul kalau tidak ada nabi dan rasul yang telah lebih dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asbabul ula al-mawjudat, sebagai sebab pertama wujudnya alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhaniyahnya diciptakan pertama, jasadiahnya diciptakan dan diutus ke tengah umat manusia setelah 123.999 nabi dan rasul diutus ke tengah kehidupan umat manusia. Maka saudara, para nabi yang secara jismau wa ruha, jasad dan ruhnya lebih dulu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di semesta alam, gak pernah lupa dengan asal usulnya. Sampai Nabi Allah Adam alaihi salam dalam kalimat taubatnya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belum mendapat ijabah Allah
untuk bertawasul, berrobito, berwasilah kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebut 400 tahun Bapak Ibu. 400 tahun wiridan Robbana zalamna anfusana. Minta supaya diampuni sama Allah. Dosanya aku, salahnya aku. Kita bikin dosa tiap hari, tiap jam, tiap menit. Baca Robbana zalamna anfusana seingatnya. Betul. Tuh saudara. Semua saudara Nabi dan Rasul tidak melupakan asal usulnya. Maka berwasilah bertawasul Nabi Adam kepada ruhaniyah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah bertawasul kepada Rasulullah, Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dan dipertemukan kembali dengan ibunda Hawa dan diperintahkan untuk hidup dan berkembang biak di planet bumi sehingga sampai sekarang anak cucunya sampai ke kampung Cakung termasuk kita semua. Alhamdulillah. Robito kudu nyambung, kudu ingat sama perjuangan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Ini saudara yang menjadi problem masyarakat modern sekarang. Kekerabatan, kekompakan, kebersamaan, dalam bahasa Islamnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah basyariyah menjadi koyak, rontok dan lemah lantaran kalau bahasa orang tua kita kematian obor. Akhirnya ujuk-ujuk pada belakai, tahu belakai, pada berantem, pas ketemu didamain lah, ono saudara ini sudah gara-gara kematian obor. Maka birru abaakum tabirrukum abnaakum, kata Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW mewasiatkan ajaran yang sangat penting ini kepada kita. Berbaktilah kalian, berbuat baiklah kalian kepada leluhur-leluhur kalian, orang-orang tua kalian. Kelak kalian pun akan diperlakukan baik oleh anak-anak generasi penerus kalian. Maka tadi kalau ketua DKM bilang ya meneladani akhlak orang tua, enggak salah juga. Enggak salah juga saudara. Iya. Betul. Contoh istimewa tentang perilaku hidup itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi turunan dari insan kamilnya, kesempurnaan kemanusiaannya Nabi Muhammad SAW itu terus mengalir sampai kepada leluhur kita. Kita berani mau bilang orang tua kita brengsek? Berani kita bilang orang tua kita kagak urus? Berani apa kagak? Enggak berani. Berarti apa? Ada contoh baiknya dari orang tua kita. Walaupun ibarat pepatah nginjek tai ayam aja kagak gepeng, tai ayam lembek apa keras? Lembek. Orang tua kita nginjek tai ayam kagak bergeser bisa. Saking istilah katanya kagak ada bobotnya bisa, nggak ada kualitasnya. Sekali-kali anak durhaka kepada orang tua, seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini yang harus dirawat. Mulut dan itu harus melahirkan akhlak yang mulia kepada orang tua, akhlak yang mulia kepada para guru, akhlak yang mulia kepada para pemimpin. Boleh kita kritisi, boleh kita demo pemimpin kalau keluar dari aturan yang telah disepakati, tapi jangan mencaci maki tanpa solusi.
orang sekarang karena ngerasa pintar semua, ya pimpinan kalau udah salah pokoknya udah habis dibully, ya pokoknya siapa aja, ya bukan cuma di level teratas sampai RT. Pas beras raskin kagak kebagian, emang RT kau mikir keluarganya doang. Tuh, ya. Padahal yang netapin datanya siapa? Yang netapin datanya itu pemerintah pusat. RT tapi mengasongin doang. Ya. Ditetapkan datanya sekian. Kenapa enggak semuanya? Melihat kemampuan anggaran yang ada. Tuh, jangan sembarangan kita udah main ngomel aja, ya. Kagak tahu urusan, ya. Udah berani mencaci maki, padahal ketika kita mencaci maki tidak ada untung sedikit pun pada diri kita. Betul apa betul? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penguasa yang zalim aja nggak pernah caci maki. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah menyampaikan kebenaran kepada para penguasa yang zalim sekalipun dengan akhlakul karimah. Kagak bisa dan gak gampang bikin hoax. Beda kayak orang sekarang, gampang banget bikin berita hoax. Nah ini Maulid harus benar-benar melahirkan akhlakul karimah kita kepada sosok-sosok manusia yang sekecil apapun ada jasanya terhadap kehidupan kita. Alhamdulillah. Nih bro, makanya saya mau pesan banget nih ke anak-anak, ya. Ini sekarang kan kita hampir tiap hari lihat di TV anak sekolah pada berantem, betul? Istilahnya bullying, ya. Kagak boleh salah dikit temennya, main tonjokin, main pukulin, main injekin, bahkan gak sedikit, ya sampai tewas. Ini karena apa? Tadi yang nggak ada akhlak kepada orang tuanya, jangankan kepada orang lain, kepada orang tuanya aja nggak ada akhlak. Kalau anak ada akhlaknya, kalau saya berlaku begini melanggar hukum, yang nanti bakal kena resiko orang tua saya, betul? Kalau bocah pola umur di bawah 17 tahun itu belum bisa dikenakan sanksi pidana. Akhirnya siapa? Orang tua yang susah, betul? Lah kalau mau damai aja emang bisa cuma salaman doang? Kagak bisa, saudara. Ya, kudu ada ya perangkotnya, gambar Soekarno Hatta bangsa 20 lembar mah. Tuh, baru beres urusan, betul? Maka ini akhlakul karimah. Robito artinya adalah jangan lupa akan asal kita, jangan pernah mengecilkan peran orang tua kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita dalam kehidupan kita. Ini harus jadi buah. Nggak mungkin kita bisa memaafkan nanti di bulan Syawal kalau kita nggak punya buah ini, nggak punya kembang ini. Buahnya maafin, buahnya rendah hati, mau mengakui kesalahan nanti di bulan Syawal. Kembangnya ini, Robito, ingat jasa orang tuh, baknya basiroh. Basiroh artinya mata hati. Ini di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid, ketika kita mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nih posisi peran dan fungsi basiroh mata hati harus dipertajam. Kita punya mata 5, Bapak. Mata yang di atas kepala kita 2, mata yang ada di bawah di kaki kita 2, mata yang ada di dada kita 1.
Nih kalau hidup kita dalam keseharian cuma ngandelin mata yang ada di pala sama mata yang ada di kaki, nggak jarang kita celaka, betul? Biar kata udah 4 itu, mata meleng jalan kepaduk, ngerti kepaduk? Duh, gara-gara kepaduk kuku kita copot, luka, sakit kita. Mata kaki begitu, walaupun dia nggak bisa melihat, tapi ini mata kaki jangan sembarangan dibawa-bawa main ke belah kidul-kidulan. Ya, yang banyak pohon serai sama pohon lengkuasnya, yang sembarangan. Ya, tuh. Kemarin-kemarin alhamdulillah udah dirapihin sama Panglima kali ya, dirapihin ya, tuh. Ya, belah kidul sono, ya, benar timur kalau saya sebut ya. Loh, jangan sembarangan kita. Mata kaki, ya. Sebab apa? Nanti ini bakal bicara, bakal jadi saksi amal kita. Sering kita baca tiap malam Jumat kita baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini mata kaki bakal ngomong. Iya. Itu kemarin monclongin aja ngidulin kemana? Iya, sampai ditegur gue nggak nyaur. Ya, rupanya udah ada WA ditungguin di Gang Cempaka. Tuh, saudara, ya, iya, bangor tuh kaki. Tuh, hati-hati. Nih basiro, mata hati harus diasah. Nggak mungkin ada mahabbah, ada mawaddah, ada ittiba kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW kalau mata hatinya gelap. Kalau mata hatinya tidak ada cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dirawat biar jadi buah. Sebab apa Pak? Ntar di bulan Ramadan ukurannya badannya gede banget, sehat banget. Lah umat puasa baru jam 9 udah melemprek. Ngerti melemprek? Iya, nyender udah berapa kali ganti senderan. Iya, udah pada pucat muka, ditanya sama bininya, ngapa banget ya pucat banget? Gue biasanya udah 2 kali ngopi. Ini belum ngopi, akhirnya hari pertama masih bisa nahan, hari kedua mau udah bobol. Puasa baru dapat sehari, ngikut lagi, ntar mau malam takbiran. Gara-gara apa? Hati nuraninya tidak punya kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaknya yusrullah, kemudahan dari Allah. Ini kita dengan diutusnya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di alam dunia yang sementara ini dikasih kemudahan. Begitu cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama kita umatnya, Bapak Ibu. Di akhir hayatnya Rasul yang dipikirin bukan anaknya, bukan keluarganya. Yang dipikirin adalah umatnya, kita semua. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanya ke malakal maut, wahai malakal maut, seperti inikah rasanya sakit sakaratul maut? Kata malakal maut, Muhammad, apa yang kau rasakan ini tidak sampai 1% dari derita saat sakaratul maut, karena aku malu kepada Allah untuk mengeluarkan ruh kekasihnya dari badan yang mulia ini. Berarti 99% rasa sakit ketika sakaratul maut tidak bisa terbayangkan. Rasul karena cintanya sama kita bilang, wahai malakal maut, sampaikan kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, timpakan seluruh derita sakaratul maut kepadaku saja.
jangan kepada umatku. Masya Allah, cintanya Rasul, sayangnya Rasul sama kita. Tuh. Maka karena doa daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, permohonan daripada Nabi Muhammad SAW, kasih sayang dan kepedulian daripada Nabi Muhammad SAW kepada kita dalam menjalani hidup diberi kemudahan. Alhamdulillah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam semuanya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Maka kalau Rasul Muhammad SAW sebegitu pedulinya sama kita yang berharap syafaatnya bukan hanya nanti, bahkan sejak saat ini kita sudah sangat membutuhkan syafaat Rasulullah. Masa untuk sekedar kita ini mengekspresikan, mengungkapkan rasa cinta dan bahagia kita atas kelahiran Rasulullah dibilang bid'ah. Makanya kalau ngadepin orang yang begitu, saya jawab, kalau bikin muludan katanya bid'ah, buat saya mah bid'ah donanan. Bid'ah donanan. Bodoh amat lo mau kata bid'ah juga. Sebab apa? Gak ngerti cinta lo mah. Ya. Gak ngerti cinta. Urusan maulid itu ekspresi cinta. Yang kagak ada cinta dalam dirinya gak akan bisa merasakan kenikmatan, kesyahduan pada saat kita marhaban. Tapi kalau ada cinta dalam nurani kita, dalam basirah kita, maka Masya Allah tabarakallah, atmosfer cinta Rasul sampai kepada kita dengan kita mengucapkan marhaban ya nurul aini, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini. Masya Allah, bergetar hati kita. Apa yang bikin bergetar? Latih. Yang bikin bergetar bukannya perut, hati. Karena apa? Ada cinta. Alhamdulillah. Tuh, yusrullah. Ainnya Allah. Saya singkat-singkat aja karena janjinya jam 10 karena udah lewat 1. Ya. Kita ini harus memposisikan diri kita sebagai Abdullah, hamba Allah. Ini pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi yang harus kita dapat, kita raih, tersemat dalam diri kita kalau ingin bahagia hidup dunia sampai akhirat. Sebab tanpa menjadi Abdullah, tanpa menjadi hamba Allah, mustahil kita ini mau merendahkan diri di hadapan kuasa Allah Subhanahu. Ini besok Pilpres 2024. Ya, banyak yang mudah menjadi Tuhan. Pokoknya urusan 2024 itu urusan gua.
Siapa yang kudu jadi, siapa yang kudu dilatih urusan dua. Padahal ketika kita bicara kodrat alam semesta, tidak ada sedetik pun, tidak ada semilimeter pun di alam semesta ini yang tanpa kendali Allah Subhanahu. Itu banyak yang jadi Tuhan, merasa bisa menetapkan dan menentukan segalanya